Sejumlah petugas dinas sosial ini tengah menyiapkan aneka menu makanan bagi korban longsor di posko penampungan Kampung Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor pada Kamis malam. Petugas pun kemudian mengantarkan makanan olahan siap saji ini kepada para pengungsi agar bisa terpenuhi kebutuhan pangannya. Dapur umum ini sengaja didirikan dinas sosial guna membantu para warga yang terdampak bencana longsor dan banjir di Kota Bogor. Petugas menyediakan 600 porsi sekali makan setiap harinya, yang juga diperuntukkan bagi para relawan dan tim SAR. Dari data kelurahan setempat, ada 120 pengungsi yang terdiri dari 47 kepala keluarga yang menghuni lokasi penampungan. Itu untuk masalah logistik makan, kemarin langsung saya rapatkan dengan pengurus RT/RW dengan kelurahan. Jadi saya membagi tugas dengan dipindahkan ke Yayasan Nurul Posko ini, Nurul Ikhlas ini. Kita udah membagi tugas. Untuk logistik kita tempatkan langsung ada satu kamar khusus logistik termasuk makan. Kebetulan dibantu dengan Embassy melalui Dinsos Tagana untuk yang masak dapur. Terus selain dapur umum di sini ada di belakang juga darurat. Jadi kalau memang nanti kekurangan kita dengan bantuan dari berbagai pihak ada dapur daruratnya juga selain dapur umum dari Tagana Dinsos. Karena kita udah ada SK darurat bencana dari kemarin bulan September dan diperpanjang sampai akhir Desember, makanya didirikan dapur umum. Karena di beberapa wilayah di Kota Bogor ada angin puting beliung, banjir yang setiap hari diguyur hujan. Jadi bencana tiap hari nih, ada bencana terus, sehingga kita membentuk dapur umum. Dapur umum ini untuk penanganan korban bencana yang di Gang Barjo, karena itu udah ada korban ya. Ini kan 600 Pak, 600 porsi. Sekali makan atau pagi siang sore? Pagi siang sore. 3 kali dalam sehari. Dapur umum ini akan ada di area posko pengungsian hingga proses pencarian para korban bisa ditemukan. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Sebanyak 182 pengungsi korban terdampak bencana tanah longsor yang terjadi di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, selain mengalami syok juga mulai terserang penyakit, di antaranya sakit kepala dan gatal-gatal. Dan rata-rata mereka yang mengeluh sakit kebanyakan dari pengungsi lansia, sehingga mereka harus dilakukan pemeriksaan rutin dari tim medis yang disiagakan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Fahrudin menyampaikan bahwa untuk menyelamatkan warganya, pihaknya akan segera merelokasi para pengungsi yang rumahnya terancam bencana dengan memberikan fasilitas sewa rumah selama 3 bulan ke depan yang dananya disiapkan dari pemerintah Kota Bogor. Pertama mungkin shock ya, kaget ini warga. Itu kita sudah dampingi para pendamping sosial, psikolog juga kita turunkan, tapi keluhan yang lain yang justru lebih banyak itu yang memerlukan pelayanan medis. Itu ada pusing, gatal-gatal, ya karena mereka kemarin kejadian itu kan hujan, ya. Mereka kehujanan. Kemudian tadi malam mereka pasti nggak bisa tidur karena masih shock. Sementara ini sedang asesmen, sedang penanganan di lokasi longsor. Nanti setelah asesmen, penanganan dari SKPD terkait, selama mereka belum bisa kembali ke rumahnya masing-masing, itu tetap berada di penampungan atau disewakan rumah oleh pemerintah. Disewakan rumah oleh pemerintah, tahap pertamanya mungkin 3 bulan pertama. Fahmi berharap dengan perawatan intensif tim medis kondisi para pengungsi ini bisa segera pulih dan sehat seperti semula. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.